Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi Mulai. bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'da, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilan ya rabbal alamin. Para hadirin, partisipan, Bapak Ibu, Mbak Mas dan juga semua yang hadir di Majelis Zoom Hadis Media dan juga di Bukhara Institute yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya bisa berjumpa melalui media ini untuk senantiasa istiqamah dalam mengkaji daripada kitab-kitab khazanah keislaman yang dalam hal ini pada malam Selasa, malam awal bulan daripada bulan Februari, akhir bulan daripada bulan Januari, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian Mukhtasar Al-Latif atau Mukhtasar As-Saghir karya daripada Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Hajj. Tafadhal. Salawat dan salam semoga terus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Semoga kita mendapatkan bagian daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicatat sebagai umatnya yang membanggakan beliau dan senantiasa dicintai dan disayang oleh beliau serta menjadi orang-orang yang dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai daripada kajian kita, seperti biasa kita awal membaca Quran bersama Mathani Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wasallam zawji wa dzurriyyatihi wa ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in tabi'ina lahum bi ihsan min jami'il malaikati muqarrabin wa karabin wa rahim Muhammad ajma'in. ولا حول جميع معلمنا مدرسنا سيدنا شيخنا مرض روحنا من أجزنا مجيز الأمتها ساسوك مسوس قبل سلف الصلاح الذي علمنا شيخنا في الزبر وجميع مشايخنا أينما كان ومن علمنا حرفا واحدا خصوصا والدينا اللهم اغفر لهم وارحمنا كما ربنا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Dan juga orang kita sebutkan dalam munajat Fatihah dan juga dalam doa kita semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang masih hidup diberi umur yang panjang, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, berkah umurnya dan juga dijadikan insan-insan yang semakin hari semakin baik. Dan kelak di akhir khatimah yang sudah wafat semoga diampuni dosa-dosanya. Diterima amal yang tempat yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala, kita semua dimudahkan dalam ta'lim wa ta'allum, diberikan ilmu manfaat maslahat di dunia akhirat, diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut serta dijadikan insan-insan yang semakin hari semakin baik, semakin dekat dengan Allah dan Rasulullah dan juga semakin disayang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sakit diangkat penyakitnya, diberikan kemudahan di dalam proses kesembuhannya. Semoga diberikan umur yang panjang dan juga semoga orang yang hadir di majlis ini dan istiqamah di pengajian ini diberikan kemudahan menggapai daripada harapan, cita-cita, impian, tujuan dan juga apapun yang diinginkan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعليكم الصالحة ولما يتعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب رضوانه وعليكم الصالحة وعلى ما نوينا وعلى كنتم صالحة وعلى ما نوى به أسلافنا والرجال ونبأنا صالحون على ما يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وربنا ذو الجلال والإكرام سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لي ولوالدينا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. يا الله يا كريم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وأسرارا ربانية ونورا سماويا ونظرا إلهيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك فنعوذ بك أن نكون زورا أو نغش فجورا أو نكون بك مغرورا. اللهم وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر أعيننا رحمتك يا ذي الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا محبة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سخر لنا الكتب كلها. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وهمامات المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم
وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada kajian daripada kitab Mukhtasar Latif, dan kita masih membahas tentang bab thaharah, kitab thaharah. Kita sekarang berada pada halaman yang selanjutnya daripada kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, yaitu berada di halaman ke-7 daripada kitab Mukhtasar Al-Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidul Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Abdullah bin Hajj Al-Faddal fi kitabih Mukhtasar Latif atau Mukhtasar As-Saghir, faslun fi ma yadhuru wa ma la yadhur. Fasal menerangkan tentang hal-hal yang bisa menjadi suci dan benda atau sesuatu hal-hal yang tidak bisa menjadi suci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa tadhuru al-khumratu wa tadhuru al-khumratu. Ada yang membacanya al-khumratu. Ala kulli hal bisa dibaca khamrah ataupun khumrah. Wa tadhuru al-khumratu idza takhallas bi nafsiha wa kadzalika an-nabizu min at-tamri aw az-zabib wa jildu al-maytati idza dubigha wa idza tanajjasa shay'un bi bawlin kalbin aw khinzirin aw fari ahadihima aw lu'abihi aw rathihi aw arakihi aw badanihi wa ratbun ghusila sab'an dahunna bi turabin tahirin fahurin. Dikatakan bahwasanya khumrah itu adalah di sini khumrah maksudnya dikatakan oleh Syekh Abdullah wa tatru al-khumratu idza takhallat nafsiya. Yang namanya khumrah itu adalah perasan daripada anggur, itu namanya khumrah atau biasa disebut dengan khamr. Ya, disebut dengan khamr. Ini bisa menjadi suci idza takhallalat bi nafsiha, ketika menjadi cuka dengan sendirinya. Artinya secara alami, secara natural bisa kemudian menjadi cuka. Bisa menjadi cuka dengan sendiri. Maka ketika menjadi cuka tersebut yang namanya khamrah atau perasan daripada anggur yang disebut dengan khamr, perasan anggur yang difermentasi kemudian menjadi khamr yang memabukkan. Ketika sifat memabukkannya itu hilang, maka dia menjadi hilang juga sifat atau hukum keharamannya. Ketika yang namanya arak ini kemudian menjadi cuka dengan sendirinya, maka menjadilah halal, menjadi suci dan halal. Wakadzalika an-nabiz, begitu pula perasan daripada tamr, an-nabiz perasan fermentasi daripada tamr, itu daripada kurma, awiz zabib ataupun dari zabib. Zabib itu adalah sejenis kismis kalau kita sebutnya seperti halnya ya biasanya kalau orang pulang haji ataupun umroh atau bisa ditemukan di tempat-tempat oleh haji umroh, itu adalah makanan buah yang kemudian dikeringkan yang kita kenal dengan sebutan nama kismis kecil seperti ceri, tapi kemudian biasanya dikeringkan, rasanya agak-agak asam, manis-manis asam. Begitu pula perasan daripada kurma ataupun perasan daripada zabib kismis, itu juga bisa menjadi yang namanya suci dan menjadi halal ketika berubah menjadi cuka secara alami. Wa jildul maitah idza dubigha, serta yang namanya jildul maitah, kulit daripada bangkai, ketika disamak itu adalah dikasih sesuatu yang itu biasanya asam atau pedas sehingga kemudian menghilangkan daripada lendir-lendir daripada kulit daripada bangkai. Maksudnya maitah di sini bukan kemudian bangkai yang semua bangkai. Maksudnya di sini adalah kulit daripada hewan yang halal dimakan dagingnya. Kulit kambing yang disembelih dengan sembelihan yang halal. Sapi, kerbau, unta, biri-biri yang disembelih dengan sembelihan halal, kulitnya kemudian disucikan dengan cara didabeh, yaitu dengan cara disamak. Biasanya kalau sekarang sudah ada alat yang sudah bisa disemprotkan, kemudian saya itu digosok menggunakan sikat, maka kemudian lendir-lendir yang membuat bau amis ataupun bacin itu bisa hilang. Maka kulit itu menjadi suci. Baik. Dan bahkan kulit sekarang bisa dijadikan sebagai makanan. Ya, ada kerupuk kulit. Dan itu tentu sudah ditubik, sudah didabek, sudah disamak. Baru kemudian bisa dikatakan sebagai hal yang suci dan kemudian halal dimakan.
Wa idza tanajjasa syai'un bi bawli kalbin aw khinzirin aw fari ahadihima, ketika sesuatu hal, di sini suatu hal yang sifatnya adalah keras, syai'un ay jamidun, ketika menjadi najis atau terkena najis sebab terkena daripada baul, daripada air seninya kalb, air seninya anjing ataupun babi, atau fari ahadihima, ataupun keturunan daripada anjing ataupun babi, atau keturunan daripada campuran salah satu atau dua-duanya, maka itu juga hukumnya adalah najis. Dan ketika najis, nanti cara membersihkannya adalah dengan cara yang berbeda, disebut dengan al-mughalladhah. Aulu abihi, ataupun jilatan air liur daripada anjing ini. Nah, air liur ini juga najis, air liur daripada anjing ataupun babi ataupun keturunannya, ataupun campuran daripada salah satu anjing ataupun khinzir, ya, kemudian kawin dengan hewan yang lain, meskipun itu bentuknya kambing ataupun bentuk yang lain, itu tetap hukumnya adalah dia adalah najis. Liurnya, auratihi ataupun kotorannya, awarakihi ataupun keringatnya, au badanihi ataupun badannya itu juga najis, wa warabun yang mana badannya dalam keadaan basah, badan daripada anjing ataupun babi ataupun keturunannya, maka ghusila sab'an, cara membersihkannya disebut najis mughalladhah ini, cara membersihkannya adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali, ihdahun nabi turabin, salah satunya dengan menggunakan debu. Tahirin tahurin, yang suci dan mensucikan. Tahirin tahurin, tahurin ay mutatahhir atau mutahhir. Tahirin mutahhir, ya, tahirin tahur. Tahur artinya adalah bisa membersihkan, alias airnya adalah biturabin tahirin tahurin, maksudnya suci dan bisa mensucikan. Wa idza tanajjasa aturabu bil kalbi, ketika aturab, ketika tanah itu menjadi najis. Menjadi najis karena apa? Karena sebab anjing. Yang mungkin terkena kotorannya, terkena air liurnya, terkena keringatnya, terkena badannya yang basah, berarti tanah yang terkena daripada najis anjing, yang ini merupakan najis mughalladhah, maka cara membersihkannya fayakfihi, maka cukup dengan sab'a marrat. Fayakfihi sab'a marrat, maka cukup dengan 7 kali basuhan, 7 kali basuhan bil ma'il khalis, dengan menggunakan air yang suci, tanpa kemudian dibasuh dengan dicampur dengan tanpa dicampur debu. Karena tadi objek terkena najis daripada anjing adalah tanah, sehingga cukup dibasuh dengan air 7 kali, air yang mutlak, air yang tahir mutahhir, maka tanah yang dijadikan tempat atau objek terkena najis daripada kalab, misalkan terkena kotorannya, terkena keringatnya, terkena air liurnya, terkena daripada badannya yang basah, maka nanti dengan 7 kali siraman air yang bersih, air yang mutlak, maka menjadi suci kembali daripada tanah yang terkena najis mughalladhah tadi. Wa ma tanajjasa bi wawli sabiyin lam yut'am. Sedangkan kalau misalkan ada yang namanya lam yat'am, baik. Wa ma tanajjasa bi bawli sabiyin lam yat'am ghaira laban nudiha. Sesuatu yang menjadi najis, tanajjasa ay sara najisan, sesuatu yang terkena najis atau menjadi najis bi bawli sabiyin, sebab terkena air seninya bayi laki-laki. Lam yat'am, yang belum makan apapun, ghaira laban, selain daripada susu. Maksudnya susunya adalah air susu ibu, ASI. Maka cara membersihkannya dengan nudiha, dengan cara dibersihkan, yaitu dipercikkan air. Nudiha. Ini disebut dengan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis air kencing, air seni daripada bayi yang belum mencapai usia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu, maka itu disebut dengan najis mukhaffafah. Sesuatu yang terkena najis mukhaffafah, cara membersihkannya pun dengan cara nudiha, dengan cara dipercikkan air. Wa rashuhu bil ma'i ma'al ghalabati wal mukatsarati, itu adalah dipercikkan dengan menggunakan air ma'al ghalabati. Ma'al ghalabati, maksud daripada ghalabah di sini yaitu adalah dengan diratakan, dipercikkan secara rata. Kemudian wal mukatsarati, dan memercikkan dengan banyak percikan. Baik. Sehingga air tersebut merata pada area yang terkena daripada baul sabi tadi. Wasairu najasat tuhur bil ghusli, sedangkan selain yang telah disebutkan di atas yaitu najis-najis yang lain, tathuru bil ghusli,
bisa menjadi suci dengan dibasuh. Idza zala ta'muha wa launuha wa rahuha, dengan catatan dengan basuhan itu bisa menghilangkan sifat-sifat daripada najis, yaitu adalah baunya, warnanya, ya. Ta'muha rasanya, warnanya, dan juga raihuha, yaitu adalah baunya. Wa la yadurru baqa'u launin aw raihin asura zawaluhu. Tidak masalah apabila masih tersisa warna ataupun bau yang dan sudah hilang. Baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik. Layar kelihatan ya? Share screen-nya. Sudah kelihatan, Ustaz. Baik, terima kasih. Syukran jazilan. Wala yadurru baqa'u launin aw rahin. Tidak masalah, alias di sini dima'fu maksudnya. Dima'fu tetapnya warna ataupun bau. Asura zawaluhu, yang secara umumnya susah untuk hilang. Seperti tadi contohnya saya sebut, spesial contoh daripada kotoran ayam yang biasanya susah untuk hilang bau dan warnanya, itu adalah kotoran ayam yang disebut dengan lencong. Itu adalah kotoran yang biasanya bau dan warnanya susah dihilangkan. Kalau secara normal kotoran biasa itu bisa dihilangkan bau dan warnanya dengan 3 kali gosok, bahkan hanya sekali gosok hilang. Tapi kalau kotoran yang satu ini susah hilangnya, maka tidak masalah, alias dimaafkan. Ya, catatannya asura zawalu. Asura zawalu di sini adalah ketika memang sudah diusahakan untuk menghilangkannya, tapi ternyata nggak hilang-hilang karena memang kuatnya daripada bau, daripada kotoran itu atau najis itu, atau karena memang menempelnya warna daripada kotoran itu pada objek yang dikenai. Wala yadhuru al-ma'i idza tanajjasa. Sedangkan yadhur al-ma'i sesuatu yang cair, tadi di atas disebutkan syai', sebutkan wa idza tanajjasa syai'un. Syai'un di sini adalah muqabalahnya syai'un. Syai'un ini adalah jamidun, sesuatu yang keras, muqabalahnya dengan ma'iun. Wala yadhuru al-ma'iu ay syai'un ma'iun. Ini adalah tidak bisa suci air atau benda cair. Benda cair ketika terkena najis. Artinya kalau sudah sesuatu terkena najis dan itu kurang daripada 2 kulah, mau berubah salah satu sifatnya ataupun tidak, sifat bau, rasa ataupun warna daripada air tersebut, benda cair tersebut, maka hukumnya tetap najis. Mau berubah ataupun tidak. Itu kalau kurang dari 2 kulah. Tapi kalau lebih dari 2 kulah, ya sekitar 216 liter atau ukuran kubus 60 kali 60 kali 60 cm, maka hukumnya adalah ditafsil. Kalau berubah salah satu sifatnya, maka menjadi mutanajis, benda cair tersebut. Kalau tidak berubah salah satu sifatnya, maka hukumnya adalah tetap suci, mensucikan. Baik, ini adalah pembahasan pada fasal ini. Jadi dalam fasal ini menjelaskan 3 najis. Ada najis yang disebut najis mughalladhah, itu najisnya anjing, babi, dan juga keturunannya. Baik itu adalah air liurnya, baik itu adalah keringatnya, kotorannya, ataupun badannya yang basah, itu adalah termasuk najis mughalladhah. Ada najis mukhaffafah, yaitu adalah najis baul atau air kencing, air seni daripada bayi kecil yang usianya belum genap 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Maka cukup dipercikkan pada area yang terkena najis mukhaffafah. Dan kemudian najis yang lain itu disebut najis mutawassithah. Yang ketiga najis mutawassithah, yang mana najis mutawassithah ini bisa dihilangkan dengan cara dihilangkan ainiyahnya terlebih dahulu, yaitu dengan menghilangkan bau, warna, rasanya, baru kemudian setelah itu dihilangkan hukmiyahnya dengan menyiramkan air pada area daripada yang terkena najis tadi. Baik.
Faslun fit tayammumi. Fasal selanjutnya menjelaskan tentang tayamum. Tayamum masih membahas tentang prosesi daripada taharah, karena taharah alatnya itu ada dua. Kalau tidak air, itu adalah debu. Nah, air itu dengan cara wudhu apabila hadas kecil, kalau hadas besar dengan cara mandi. Sedangkan tayamum adalah pengganti daripada air apabila tidak ditemukan air atau ada air namun uzur untuk menggunakan air. Maka solusi yang diberikan oleh syariat Islam itu adalah tayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka kalau misalnya tidak menemukan air, maka tayamumlah dengan sa'id, dengan menggunakan debu yang bersih dan suci. Qala Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Hajj wa fadhal faslun fit tayammumi. Wajib tayammumu 'anil hadatil asghar. Wajib tayamum daripada hadas yang kecil, wal akbar dan hadas yang besar. Indal ajzi, ketika tidak mampu ataupun tidak kuasa, lemah daripada anisti'malil ma, daripada menggunakan air, bisa babi faqdihi dengan sebab tidak adanya air. Memang tidak ada air. Misal daerah-daerah yang susah air, daerah yang kering, daerah yang tandus. Ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia, insya Allah mayoritas mudah untuk mendapatkan air, atau susah tergambarkan susah air, susah tergambarkan sulit mendapatkan air. Fi hadarin, dalam keadaan dia tidak kemana-mana, dia di rumah, atau safarin, ataupun dalam keadaan perjalanan. Walil maridi, dan juga bagi orang yang sakit. Tentu sakit di sini adalah sakit yang kemudian memperbolehkan menggunakan rukhsah berupa tayamum. Itu sakit yang ketika menggunakan air itu akan menjadikan sakit tersebut semakin parah atau bahkan menghantarkan kepada halak, kerusakan. Maka sakit yang tersebut itu boleh kemudian menggunakan rukhsah berupa tayamum, ya, tayamum dengan menggunakan debu. Wa idza kana fi badani jirahatun. Namun ketika di dalam badan seseorang ada di area tubuh daripada seorang itu jirahah, jirahah artinya adalah luka. Entah itu luka gores, luka bakar, atau luka terkelupas. Yudurru bihal ma, yang mana dengan adanya luka tersebut, air itu akan membahayakan bila digunakan, maka ghasalah sahih, maka gunakanlah air pada anggota yang normal, anggota yang tidak sakit, anggota yang sehat. Wa tayammama 'alil jarih, dan tayamumlah pada anggota-anggota yang luka ataupun terkelupas atau yang sakit tadi. Ya. Fil wajhi wal yadain, tayamumnya tentu hanya di wajah dan yadain, karena tayamum prakteknya adalah mengusap dengan debu pada muka dan dua tangan. Jadi meskipun toh itu yang luka itu adalah bukan di wajah ataupun yadain, ketika tayamum tetap itu yang diusap adalah wajah dan yadain, dua tangan. Wa yakunu atayammum waqta ghuslil alil, dan tayamum tersebut dilakukan pada waktu membasuh anggota yang terluka. Misal dia terluka, terkelupas ataupun luka bakar di bagian tangan. Bagian tangan. Nah, di bagian tangan ini kemudian dia mau wudhu. Kita tahu bahwasanya rukun wudhu ada 6. Pertama adalah niat. Kedua, membasuh muka. Baik secara vertikal ataupun horizontal. Terus, kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan. Nah, maka ketika membasuh kedua tangan, ketika ada luka di bagian, misalkan di bagian jari jemari, maka yang jari jemari tidak perlu dikasih air karena berbahaya kalau terkena air. Maka sisanya dikasih air, ya, dari siku sampai kemudian di sini perbatasan daripada jari jemari. Maka kemudian setelah itu sisanya itu nanti disempurnakan dengan menggunakan tayamum. Kemudian dilanjutkan dengan rukun selanjutnya, yaitu adalah mengusap sebagian kepala ataupun rambut kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai di mata kaki, dan kemudian tertib. Itu maksud daripada wa yakunu at-tayammumu waqtal ghaslil alil. Tayamumnya daripada anggota yang terluka, yang terkelupas, yang terbakar ataupun yang sakit tadi, itu pada saat membasuh anggota yang luka. Wa yajibu mashul jabirah. Wajib untuk mengusap jabirah.
mengusap jabirah. Jabirah itu perban, ya, perban ataupun alat yang biasanya digunakan oleh orang medis atau kedokteran untuk menutup bagian yang terluka sehingga biar cepat sembuh. Dikasih obat, kemudian diperban, ya, ataupun diisolasi khusus. Nah, itu namanya jabirah. Wajib mengusap jabirah perban, tetap wajib untuk diusap dengan menggunakan air. Ya, cukup diusap dengan air. Tidak disiram, tapi diusap saja. Idza lam yumkin ikhrajuha, ketika tidak memungkinkan untuk mengeluarkannya. Tidak memungkinkan untuk mengeluarkannya. Maksudnya bagaimana mengeluarkannya? Ya, ini tidak mungkin untuk melepas daripada yang namanya perban tadi. Tidak mungkin melepas. Jadi kalau misalnya perbannya itu tidak mungkin untuk dilepas, maka ya diusap saja jabirahnya alias perbannya. Nah, kalau memungkinkan untuk dilepas, ya dilepas. Nah, kalau nggak memungkinkan, ya cukup diusap saja bagian atas daripada perban karena tidak memungkinkan untuk membuka atau melepas perban tersebut. Baik, selanjutnya pasal yang ketiga, ini sebagai pasal yang terakhir untuk pertemuan pada malam hari ini, insyaallah. Setelah ini boleh untuk bertanya, boleh dipersiapkan pertanyaannya, boleh lewat chat ataupun juga bisa melalui mikrofon nanti. Baik, pertanyaan yang ada di chat nanti saya tanggapi setelah fasal ini, insyaallah. Faslun fi furudi tayamum, fasal menjelaskan tentang fardu-fardunya tayamum. Al fardu di sini air rukun. Ini furud air arkan. Ini adalah tayamum juga ada rukunnya, sebagaimana mandi dan juga wudhu juga ada rukunnya, tayamum juga ada rukunnya. Nah, di sini disebutkan furudut tayamum khamsatun. Fardunya tayamum ada 5. Yang pertama al-awwalu naqlu turabi, memindahkan debu, memindahkan dari tempat semula, tempat debu kepada anggota yang mau ditayamumi, yaitu adalah muka dan juga kedua telapak tangan. Asal yang kedua an-niyah, niat. Tentu karena ini merupakan bagian daripada ibadah dan menjadi sarana untuk ibadah, maka butuh niat untuk membedakan antara itu adalah ibadah ataupun ada. Bahwa ayanwi istibahatus salah, yaitu adalah meniatkan istibahatus salah, diperbolehkannya salat. Dengan tayamum itu niat untuk melakukan sesuatu yang memperbolehkan salat, yaitu adalah dengan tayamum itu. Fa in kana as-salatu fardhan, kalau salatnya fardu, nawa istibahata fardhu salah, maka niatnya adalah niat melakukan hal yang memperbolehkan melakukan fardu salat, alias melakukan salat fardu. Wajibu qarnuha biwad'il yadaini, wajib untuk membarengkan niat daripada tayamum bersamaan biwad'il yadain, bersamaan dengan meletakkan kedua telapak tangan ala turabi, pada tanah yang mau digunakan tayamum. Tentu tanah ini adalah tanah yang sa'i dan thayyibah, yang suci dan bersih. Wasidamatuha ila masyi syai'in minal wajhi. Istidamah artinya terus-menerus dalam keadaan niat tersebut, ya, selama meletakkan daripada tempat asal daripada tanah, tetap niat. Nawaitu tayammum istibahati fardhis salati billahi ta'ala. Itu maksud daripada istidamatuha ila masyi syai'in minal wajhi. Terus meniatkan tersebut sampai mengusap sebagian daripada anggota wajah. Asalis yang ketiga, rukun yang ketiga atau fardu yang ketiga, mengusap wajah. Yang keempat, al-mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Al-khamis, yang kelima yang terakhir itu tertib hakada, tertib sesuai dengan urutannya. Baik, kalau kita praktekkan, misalkan seperti ini, kita praktekkan tayamum yang rukunnya ada 5. Di dalam kitab Mukhtasar Latif disebutkan ada 5, di dalam kitab yang lain disebutkan hanya 2, ada yang menyebutnya 3. Ala kulli hal itu masalah penghitungan saja sebenarnya. Prakteknya, substansinya sama. Baik, kalau dipraktekkan, ini adalah dengan ketukan satu, ngambil ke yang namanya ngambil, kelihatan nggak ini? Baik, misalkan ini tangan, kemudian kita ketukan ke tempat daripada debu,
Setelah itu biasanya kita rontokkan, kita gerakan seperti ini, biar kemudian debu yang kasar itu jatuh rontok dan yang nempel hanya debu yang lembut. Kemudian setelah itu kita menuju ke wajah. Nah, selama memindahkan debu sampai kepada wajah ini, kita senantiasa meniatkan. Misalkan kita letakkan, kemudian di dalam hati niatnya ya, kalau dilafadzkan kira-kira seperti ini, kalau diucapkan. Nawaitu tayammuma istibahati fardhus salati fardhul. Setelah selesai kemudian dibersihkan, kemudian mencari tempat yang lain daripada tempat debu. Bukan tempat debu yang awal tadi, karena khawatir nanti musta'mal, cari tempat yang lain. Kita ketukkan, kemudian kita lanjutkan pada tangan. Begini caranya. Kemudian kita putar kembali. Nah, ini jempol ketemu sama jempol. Begitu pula yang sebelah kiri. Gini. Kita putar sampai siku. Kita kembali, jempol ketemu sama jempol. Jadi bagian daripada separuh, bagian separuh daripada tangan ini untuk bagian zahir tangan, lengan bagian luar. Nah, kemudian separuh yang ini untuk bagian dalam, lengan bagian dalam. Ya. Yang jari sebelah sini ini untuk bagian luar daripada lengan. Nah, kemudian bagian yang sini bagian telapak tangannya, ya. Yang bagian telapak tangan utama nanti diputar untuk bagian dalam daripada lengan. Kemudian selesai daripada tayamum. Baik, itu adalah praktek daripada tayamum. Baik. Baik. Untuk pertemuan kali ini insya Allah 3 fasal ini, dan kita buka sesi pertanyaan. Boleh untuk bertanya, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang melalui chat. Sembari menanggapi daripada yang di chat, silahkan teman-teman yang lain yang ingin bertanya untuk membuka mikrofon atau juga menulis di chat, silahkan. Baik, sambil menunggu pertanyaan daripada teman-teman, ini mau saya jawab untuk yang pertanyaan daripada Anugerah Hafiz. Qauluhu wa la yatuhuru al-ma'udzatu najasa. Mau konfirmasi dari ibarah di atas, bukannya setiap benda cair itu dihukumi seperti ma'qalil Ustaz, misalnya minyak atau susu dan lain sebagainya. Baik, benda cair ini bisa berupa benda cair yang merupakan benda yang bukan alami ataupun sudah bukan original lagi, maka hukumnya kalau seperti itu dia adalah bukan ma'un mutlak. Misal contohnya air kelapa, atau misalkan contoh yang lain, air yang kemudian sudah dicampuri dengan zat-zat tertentu, semisal maizon, ya mohon maaf menyebut merek. Itu kan tidak warnanya tetap putih, tapi rasanya sudah berbeda. Itu bukan disebut air mutlak atau thahir mutahhir. Jadi benda cair ini kalau misalkan dikatakan ma'un qalil, benda cair ma'un qalil apabila, jadi belum tentu benda cair itu adalah ma'un qalil. Kalau dia lebih daripada 2 kulah, ya berarti bukan ma'un qalil, ma'un katsir. Tapi kalau misalkan kurang dari 2 kulah, ya ma'un qalil. Maka kembali kita pada pengertian ma'un qalil sama ma'un katsir yang di pertemuan sebelumnya sudah kita diskusikan. Wallahu wa rasuluhu ta'ala bishawab. Baik. Terus kemudian, mohon maaf Ustaz, ini pertanyaan daripada Huwaidah. Saya mau nanya, misalnya ada bak mandi airnya kurang dari 2 kulah, kemudian kemasukan bangkai tikus. Jika misalnya bangkainya diambil, kemudian air yang di bak tersebut diisi penuh sampai tumpah, airnya jadinya jadi lebih 2 kulah, apa hal tersebut bisa dilakukan Ustaz? Baik, ini pertanyaan daripada Huwaidah. Apakah itu bisa menjadi suci lagi?
Jadi cara mensucikan air itu ada 3. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas dan sudah didiskusikan. Pertama, caranya adalah dengan mengambil najis tersebut. Najis tersebut diambil dan sisa daripada yang najisnya diambil tadi, air yang terkena najis setelah diambil daripada najis tadi itu masih 2 kulah. Dan bau, warna, dan rasanya itu tidak berubah sebab najis tadi, maka air tersebut suci kembali. Kedua, dengan mendiamkan air tersebut sehingga najis tersebut luruh ke bawah. Dan bagian yang tidak luruh, bagian air yang di atas itu masih 2 kulah lebih. Baik. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah dengan cara ditambah air tersebut sampai meluber, sampai najisnya itu keluar, dan kemudian bau, warna, rasanya hilang, dan itu lebih dari 2 kulah, maka menjadi suci lagi. Nah, kalau pertanyaan daripada Huwaida ini, najisnya diambil atau bangkai yang diambil, kemudian air yang di bak tersebut diisi penuh sampai tumpah airnya. Nah, kalau pas waktu diambil air daripada 2 kulah tadi, najis atau bangkai yang diambil yang kurang dari 2 kulah tadi diambil, sementara sisanya kurang dari 2 kulah, maka semua itu adalah mutanajis. Semua itu mutanajis. Ya. Maka caranya dikeluarkan semua karena mutanajis. Dikeluarkan semua, baru kemudian diisi air. Begitu. Baik. Terus kemudian ada pertanyaan daripada Ilham. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan debu di kursi pesawat? Apakah termasuk debu yang dibolehkan untuk tayamum? Baik, ini pertanyaan yang klasik dan sudah sering didiskusikan baik di dalam kalangan orang-orang yang umroh ataupun haji khususnya. Dan pada umumnya orang melakukan perjalanan dengan pesawat diperbolehkan atau tidak? Ini menurut pendapat ulama ada khilaf bahwasanya di dalam pesawat itu, yang pertama, pendapat pertama, itu tetap ada debu. Meskipun debunya tidak kelihatan atau tidak kasat mata. Maka bagi pendapat ini memperbolehkan tayamum dengan menggunakan debu yang tidak kelihatan di pesawat. Pendapat yang kedua, di pesawat itu AC nyala terus dan dibersihkan terus, sehingga asumsi ada debu itu sangat kecil kemungkinannya. Maka menurut pendapat kedua ini tidak sah tayamum daripada debu pesawat. Karena pada prakteknya debu pesawat itu boleh dikatakan tidak ada, ataupun kalaupun ada itu sedikit. Dan itu tidak kelihatan ketika diambil, tidak kelihatan debunya di tangan. Maka bagi pendapat yang kedua ini, maka tayamumnya tidak sah. Kalau seperti itu bagaimana salatnya? Salatnya dengan hormatil waqt. Ada juga dulu pas waktu berangkat haji, ya, pas waktu saya berangkat haji itu dikasih trik. Suruh bawa buku sejenis LKS ataupun buku tulis, kemudian di sela-sela buku tulis itu dikasih debu. Bawa debu dari luar. Dimasukkan ke dalam tas yang bisa masuk ke dalam kabin. Nah, ketika nanti mau sholat, tayamum dengan menggunakan debu yang ada di buku LKS ataupun buku yang simpanan tadi, misal koran atau apa yang disimpan di sela-sela buku tadi. Itu bagi kelompok yang kedua, yang ihtiyat. Mau ikut pendapat yang mana, silahkan. Ala kulli hal ada yang mengatakan. Bagi saya, tayamum di pesawat adalah boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oh, udah nggak ada pertanyaan. Yang lain, barangkali ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera Ustaz, mau bertanya. Baik, silakan. Kalau misalnya di dalam kamar mandi itu kan pasti ada antara kloset dengan tempat wudhu gitu Ustaz. Bagaimana kalau misalnya letak kloset dan tempat wudhu ini berdekatan? Dikhawatirkan misalnya ada air cipratan pas ketika wudhu dengan kloset, terus kemudian apakah itu mengganggu sahnya wudhu gitu Ustaz? Khawatir tercampur airnya dengan percikan air yang di kloset itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Baik, pertanyaan yang faktual sesuai dengan pengalaman di lapangan.
Begini, Mas Khairi. Jadi kekhawatiran itu sifatnya dzon atau keyakinan. Karena kalau misalnya sifatnya hanya dzon, apalagi syak keraguan, maka al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dianggap dengan keraguan. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, percikan air itu tidak mempengaruhi daripada anggota atau rukun atau fardu daripada wudhu. Karena percikan itu tidak digunakan untuk mensucikan atau membasuh atau mengusap daripada anggota wudhu. Ya, karena yang digunakan untuk membersihkan atau melakukan rukun-rukun wudhu adalah air yang mutlak. Misalnya dari keran, diambil dari keran pancuran itu, ya dinyalakan, kemudian diambil, basuh ke muka, basuh ke tangan, usap ke kepala atau rambut kepala, basuh ke kaki. Jadi percikan itu tidak memberikan efek kepada sah atau tidaknya wudhu. Tapi percikan itu bisa menjadi alasan dia itu terkena najis. Bila mana percikan itu yakin tercampur atau hasil dari percikan hal yang najis, maka dia mutanajis. Yang terpercikan juga najis, alias mutanajis. Nah, kalau seperti itu, maka yang dilakukan itu adalah membersihkan najisnya. Wudhunya tetap sah, rukunnya tetap sempurna selama dilakukan sesuai dengan aturannya. Nah, najisnya dibersihkan dengan cara yang barusan kita diskusikan. Nah, kayak air besar, air kecil, itu adalah termasuk najis mutawassithah. Cara menghilangkan gimana? Dihilangkan ainiyahnya, bau warna rasa hilang, setelah hilang kemudian dibasuh untuk menghilangkan najis hukmiyahnya. Maka dalam konteks ini yang ditanyakan barusan, ini adalah wudhunya bagaimana? Tetap sah. Tetap sah. Ya. Kecuali kalau misalkan ngambil air untuk wudhunya tidak dari keran, tapi dari percikan keran. Nah, tapi kan juga susah juga itu, nggak tergambar atau susah untuk digambarkan. Ya, saya ngambil air wudhu ya dari kerannya itu. Nah, wallahu warasuluhu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Ustadz. Terus mohon maaf, kalau misalnya kadang tadi kalau terkait dengan keraguan itu kan tadi ya kaidah fikihnya al-yakinu la yuzalu bisyak. Kalau misalnya banyak yang mengatakan juga kalau misalnya di kamar mandi itu sudah terbiasa memakai sendal misalnya kayak gitu, kemudian keluar kamar mandi juga pakai sendal untuk sampai ke sajadah tadi. Walaupun mungkin ini namanya keraguan itu kan berarti ya tergantung kepada dirinya sendiri gitu kan ya Ustaz. Artinya ketika keraguan itu memang tidak terlihat secara zohirnya, berarti itu tidak bisa terhapuskan gitu ya, kalau berpatok pada kaidah fikih tadi gitu. Itu bagaimana ya Ustaz? Begini, keraguan itu datang pasti belakangan daripada keyakinan. Maka karena keraguan datang dari keyakinan, datang belakang daripada keyakinan, maka kedatangan keraguan yang selalu belakangan dari keyakinan ini tidak diiktibar. Sekarang dikembalikan saja kepada yang bersangkutan. Dia yakinnya terkena najis atau yakinnya dia itu tidak terkena najis. Dia yakinnya suci atau yakinnya terkena najis. Kalau dia yakinnya terkena najis, ya najis. Kalau dia yakinnya suci, ya suci. Jadi keraguan tidak dijadikan sebagai patokan apapun dalam hukum. Jadi nggak ada hukum itu berdasarkan dengan keraguan. Apalagi ya di dalam masalah ibadah, keyakinan adalah sesuatu yang penting. Kalau kita wudhu dan kita tidak yakin dengan wudhu kita, maka wudhu kita bisa jadi tidak sah. Sebab kita tidak yakin dengan wudhu kita. Kita salat Isya misalkan, tapi kita tidak yakin waktu salat Isya ada pada saat ini, meskipun toh itu kebetulan memang benar waktu salat Isya, karena keyakinan ada dalam dirinya, maka salatnya jadi tidak sah. Maka penting untuk kemudian memilih dan memilah mana yang yakin, mana yang syak, mana yang ragu. Itu. Jadi panggilan ataupun rasa ragu itu dihilangkan saja. Ya memang berat bagi orang-orang yang was-was, berat. Tapi itu tidak menjadi batasan, tidak menjadi acuan, landasan ataupun pedoman hukum. Tinggalkan saja. Meskipun itu agak berat,
paksa untuk ditinggalkan keraguan itu. Baik. Tadi disebutkan bahwasanya menggunakan sandal. Ya kalau misalkan dia ihtiyat menggunakan sandal, ya nggak apa-apa. Namanya juga ihtiyat. Begitu. Tapi apakah harus menggunakan sandal? Jawabannya adalah tidak. Tapi kalau menggunakan sandal untuk ihtiyat lebih bagus. Allahu Rasulullah ta'ala bisa. Terima kasih Ustaz. Terus tadi satu lagi Ustaz. Kalau untuk air kencing anak kecil yang tadi kan di usia di bawah 2 tahun itu membersihkannya cukup dibersihkan dengan air. Selama anak kecil tersebut hanya makan dari air susu. Bagaimana kalau misalnya memang anak kecil ini belum 2 tahun, tapi selain air susu juga sudah makan nasi dan lain sebagainya gitu Ustaz. Apakah itu juga berpengaruh terhadap cara makan air kencingnya gitu, ataukah sama gitu Ustaz? Nah, baik, kalau misalkan tadi dikatakan bahwasanya sebelum 2 tahun tapi dia makan juga selain daripada air susu ibu, maka hukumnya air kencing anak kecil bayi laki-laki yang kurang 2 tahun yang sudah makan air susu ibu dan yang lainnya, hukumnya air kencingnya adalah najis mutawasitoh. Bukan najis mukhafafah lagi, tapi mutawasitoh. Cara menghilangkan dua level, menghilangkan ainiyahnya, baru kemudian menghilangkan hukmiyahnya. Begitu. Terima kasih Ustaz. Baik, syukran, afwan. Baik, hadirin yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya? Cukup Ustaz. Baik, saya sedikit mengulang yang kemarin sempat ditanyakan sama Pak Suripno, tapi nggak hadir ya hari ini. Yang kemarin diterangkan tentang sedikit mengulang sedikit di sebelum faslun fima yatuhuru wa ma la yatuhur, kemarin disebutkan bahwasanya wa maitatul adami wassamaki wal jaradi tahirat. Bangkai daripada manusia, ikan ataupun belalang itu adalah semuanya suci. Wal juz'ul munfasil min ghairil adami wassamak wal jarad najis. Bagian yang terpisah daripada selain manusia, selain daripada ikan, selain daripada belalang adalah najis. Illa sya'aral makuli, kecuali sya'ar, rambut daripada hewan yang halal dimakan dagingnya. Warishahu, rishahu ini ada bulu, tapi bulu ayam. Wabrahu, wabrahu ini juga bulu, tapi bulu onta namanya wabrah. Wasufahu, ini adalah suf wal, bulu kambing. Wal miska, minyak misik. Wa fa'aratahu, fa'aratah di sini maksudnya adalah wadah yang digunakan daripada minyak misik atau kantong daripada minyak misik. Wa infahatah, infahata di sini maksudnya adalah ya uap daripada minyak misik diuapkan. Dan termasuk nafijatah ini adalah tempat berkumpulnya minyak misik. Minyak misik itu diambil ya, minyak misik itu diambil dari keringatnya kijang ataupun rusa. Misalnya berada di punggung bagian atas, kemudian ada juga yang berada di bagian perut. Itu keringatnya kalau terkena cahaya matahari itu akan berubah warnanya hitam mengkilat. Nah, itulah cikal bakal daripada misik. Ya, keringatnya. Nah, keringat daripada rusa ini hukumnya adalah suci. Yang kemudian kita kenal dengan sebutan misik, minyak misik. Nah, hukumnya adalah suci. Sehingga bisa digunakan untuk kemudian melakukan wangi-wangian dan kemudian bisa digunakan untuk salat karena dia dihukumi suci. Begitu. Wallahu wa rasuluhu ta'ala bis-shawab. Begitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya, kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama, kafaratul majlis dan suratul asr. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Hadanallahu ilaikum ila ma yuhibbu wa yardah. Mohon maaf atas segala khilaf, ucap sikap atau sifat. Semoga kita semua diampuni, dianugerahi ilmu yang manfaat di dunia akhirah. Wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.